Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya, saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu-lucu, senang-senang juga sih. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tak menyangka jika jabatan yang ia emban saat ini memiliki kuasa yang cukup tinggi. Purbaya lantas mengaku senang saat mengetahui hal ini ketika menghadiri rapat kerja Komite 4 DPD RI pada Senin, 3 November 2025. Sebelumnya ia menyebut tak segan menindak Danantara jika melindungi praktik-praktik nakal. Ia juga meminta agar bank-bank himbara yang ia berikan kucuran dana 200 triliun rupiah untuk tak main-main dan melanggar ketentuan yang ia berikan. Ketentuan itu seperti tak memperbolehkan dana itu untuk membeli dolar dan memberikan kredit ke konglomerat. Untuk yang 200 triliun, pertanyaan kan 200 triliun dari Sulut dan yang lain-lain, gimana efektivitas penyalurannya? Apakah saya ikut campur detail dengan penyaluran anggaran itu? Jadi begini, kalau uang itu saya pindahkan dengan alokasi ini mesti ke sini, ini mau ke sini, mau ke sini, ya itu kan berarti saya merubah anggaran kan, merubah APBN kan. Nanti saya dimarahin DPR, dihabisin sama DPR, kira-kira begitulah. Kenapa merubah anggaran tanpa konsultasi? Jadi yang saya lakukan cuman cash management aja sebetulnya. 200 triliun di BI, saya punya 400 triliun sebetulnya. 425 pada waktu itu. Saya pindahin separuh di bank. Udah, seperti saya pindahin uang saya di sana sebagai cash di 5 bank. Sebetulnya maturity juga nggak saya tentukan sebenarnya, mereka aja ngaco. Lu gue bilang nggak sama maturity, dibilang 6 bulan. Tapi basically kita udah kasih kode ke banknya ya. Itu peraturan Menteri Keuangan. Oh gitu. You yang tanda tangan. Iya dia yang ngasih tahu. Paksa gue ikutin. Karena dia kalau nggak dia nggak mau. Jadi begini. Pada dasarnya kita akan diamkan di sana. Bank akan biasa kan kalau ada deposito dia akan ngalokasiin uangnya kan. Karena kalau nggak dia bayar ke saya bunga returnnya bisa nol kalau ditaruh di brankas. Jadi dia akan dipaksa menyalurkan uang itu. Itu yang saya paksa sebetulnya perbankan menyalurkan uang itu dengan keterampilan mereka sendiri. Malah saya nggak ikut campur. Kenapa? Tapi yang jelas nggak boleh beli dolar, nggak boleh kasih konglomerat. Itu kita dua itu. Itu tertutup. SBN juga nggak boleh. Kalau nggak mutang-mutang aja saya. Jadi mereka kan kan kita tahu perbankan sebenarnya pinter. Saya juga pinter tapi malas saya bilang kan, karena biasanya uangnya taruh di SBN atau di BI. Jadi kita pastikan dia pakai itu dengan menggunakan keterampilan dia mendeteksi kredit yang bagus, menyalurkannya seperti apa. Jadi saya memakai keterampilan atau keahlian perbankan untuk menyalurkan itu tanpa ikut campur terlalu banyak. Resiko makanya makanya saya kadang-kadang kan datang tuh ke bank-bank itu. Saya cuma tanya, pernah ke ke BNI sama Mandiri, uangnya kemana? Penyerapannya berapa? Anda beli dolar apa enggak? Dia nggak ada yang ngaku beli dolar sih, tapi saya yakin beli dikit-dikit lah. Tapi kalau ketahuan, oh, mereka nggak bisa lari. Ya walaupun saya nggak punya kekuasaan langsung di perbankan itu kan di bawah Danantara sekarang. Tapi kan saya wakil ketua ya, apa? Anggota Dewan Pengawas Danantara. Di situ kita bisa memberikan masukan yang kencang sekali. Dan Danantara juga harus bayar pajak kan. Kalau macam-macam kita sikat juga Danantaranya. Kalau mereka melindungi praktek-praktek yang jelek. Jadi ini Menteri Keuangan lumayan berkuasa rupanya, saya baru tahu juga. Fun juga jadi Menteri Keuangan. Ini lucu-lucu, senang-senang juga sih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.